Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan saya Kreatif Film. Kali ini kita akan membahas rating 1540. Film ini adalah sejarah Turki, yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan perjuangan Sultan Mehmed II, yaitu pimpinan Ottoman ke-7, yang menaklukkan Konstantinopel. Banyak banget pengorbanannya oleh pasukannya. Dalam misi, Sultan yang disebut juga adalah Muhammad Al-Fatih ini, pimpinan pertama yang berhasil menaklukkan kokohnya temboknya Konstantinopel. Bagaimanakah kisah sang penakluk ini? Mari kita mulai rangkap filmnya ya sahabat YouTube. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol merah ya guys. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan jalan rezekinya. Film dimulai dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu seorang sahabat, yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari mendatangi kediaman Rasul untuk meminta bimbingannya. Setelah mendapat izin Rasul, Abu Ayyub langsung mengucapkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada muslimin yang lainnya, bahwa Konstantinopel akan dibebaskan oleh umat muslim. Pemimpin yang membebaskannya akan menjadi sebaik-baiknya pemimpin, dan tentaranya adalah sebaik-baiknya tentara. Singkat cerita, pada tahun 1451 Mehmed yang sudah dewasa sedang berlatih pedang dengan lihainya. Dia adalah teman sekaligus mentornya. Tak lama datanglah surat, yang mengabarkan bahwa Sultan Murad II telah wafat. Sultan Mehmed langsung mendatangi jasad ayahnya, untuk memberikan penghormatan terakhir. Dia mengungkapkan betapa besar kasih sayang dan kekaguman kepada ayahnya. Dia juga berjanji akan meneruskan perjuangannya untuk membebaskan wilayah lain yang belum dibebaskan oleh ayahnya, dan membangun negara yang besar. Akhirnya Sultan Mehmed II akhirnya naik tahta kedua kalinya. Yang pertama saat ia masih 12 tahun. Jalan berlangsung selama 2 tahun. Halil Pasha, seorang wasir agung Ottoman, dia memberitahu, pada saat itu ia berusaha memberitahu kepada Sultan Mehmed, untuk digantikan kembali oleh ayahnya, karena tentara salib sudah mengepung wilayah Utsmaniyah. Sultan Mehmed tidak mempermasalahkan hal itu, dan tetap menjadikan Halil Pasha sebagai wasir agung. Di Konstantinopel, kaisar dan menterinya kegirangan mendengar kabar wafatnya Sultan Murad, dan naik tahtanya Sultan Mehmed. Di Konstantinopel, kaisar dan menterinya kegirangan mendengar kabar wafatnya Sultan Murad, dan naik tahtanya Sultan Mehmed. Di Vatikan kabar itu juga sudah sampai. Mereka takut Sultan Mehmed akan melanjutkan misi ayahnya. Paus tidak mau mengambil resiko, dan memilih bersiap untuk segala kemungkinan. Dia tidak mau Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman. Sultan Mehmed menerima utusan dari Konstantinopel. Dia setujui keinginan mereka untuk menaiki upah upeti. Setelah itu, dia memerintahkan kehidupan damai dengan mereka. Dagan Pasha akan menimbulkan kekecewaan dari rakyat akan diambil keputusan dari Sultan. Kalau mengakui bahwa Ottoman lemah, Gulbara Hatun dan Pangeran Bayezid, istri dan anak pertamanya Sultan Mehmed mendatangi istana. Bayezid sangat merindukan ayahnya, tapi Sultan malah langsung menyuruh mereka beristirahat. Di sini kita diperlihatkan Sultan Mehmed bermimpi terperangkap di sebuah labirin, lalu muncul sosok Osman kakek moyangnya, orang yang mendirikan kerajaan Osmannya. Menurutnya Mehmedlah pemimpin yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menaklukkan Konstantinopel. Lalu dia memberikan cincinnya, lalu tiba-tiba dia terbangun tepat di saat Hatun datang, dan langsung khawatir. Mehmed memaknai mimpinya sebagai petanda dia yang akan menaklukkan Konstantinopel, atau dia yang akan ditaklukkan. Paginya Sultan memerintahkan pasiennya untuk memperbanyak kapal perang dan senjata. Dia berniat untuk menyatukan kembali negara yang telah terpecah, dan membangun negara yang besar.
Seorang wanita, bernama Hera baru kembali dari Kinoa. Dia memberi ayah angkatnya yang bernama Urban bahwa Adipati tidak tertarik dengan sketsa kapal buatannya. Adipati lebih menginginkan Urban untuk membuat meriam, tapi Urban sudah pensiun membuat meriam. Hasan dan seorang wanita sedang memata-matai Konstantinopel. Wanita itu mengetahui rencana Kaisar mengirimkan bala bantuan bagi Manubi Ibrahim, yang menyerang Sultan Mehmed. Kaisar bersekongkol dengan Orhan, seorang yang membelot Konstantinopel. Hasan yang diberitahu rencana itu, mencegat utusan Konstantinopel bersama seorang prajuritnya. Dia membunuh mereka semua dan mengambil surat dari Kaisar. Setelah itu Hasan memberikan suratnya kepada Sultan Mehmed. Di Karumanuglu, Ibrahim yang tahu dia ditipu oleh Kaisar Konstantinopel, tidak mengirimkan bala bantuan, memilih untuk berdamai dengan Sultan Mehmed. Dia berjanji akan setia kepada Mehmed hingga dia mati. Lalu datang utusan Konstantinopel untuk minta kenaikan upeti lagi. Sultan menanyakan Halil tentang keyakinannya akan perdamaian yang dia akan usulkan. Jadi militer Halil sangat menderita karena namanya dicatut oleh Orhan. Istrinya meyakinkan bahwa Sultan pasti percaya bahwa ia tidak berkhianat. Tidak lama ia disuruh menghadap ke Sultan. Dia yang sudah pasrah meminta istrinya untuk menyiapkan kain kafan. Namun ternyata Sultan masih mempercayainya. Sultan akan memutuskan hubungan dengan Konstantinopel, dan mereka tidak akan memberikan upeti lagi, dan Sultan juga menyuruhnya membangun sebuah benteng, karena peperangan sudah tidak terelakkan lagi. Boga Sekensen 1452, benteng baru sudah dibangun. Sultan mempekerjakan banyak orang untuk membangunnya. Sementara itu pihak Konstantinopel sedang cemas dengan pembangunan benteng baru itu, yang berada di pinggir Laut Hitam. Mereka takut kapal tidak bisa melaluinya dan menutup suplai makanan. Kaisar pun untuk meminta persiapan untuk berperang, dan menyuruh menterinya untuk mendatangi Urban agar membuatkannya meriam baru. Kaisar menulis surat ancaman untuk Sultan. Dia akan membentuk pasukan salib terbesar yang pernah ada, dan akan menyerang Ottoman jika Sultan tidak menghentikan pembangunan benteng. Sultan yang membaca surat itu tidak gentar dan akan meladeninya. Akhirnya perang pun pecah di Siprus. Pasukan Sultan Mehmed berhasil mengalahkan pasukan Mora, yaitu saudara Kaisar Konstantinopel. Notaras memanggil Urban untuk membuatkannya sebuah meriam, tapi Urban yang sudah pensiun menolaknya. Notaras juga tidak mau tahu dan mengancam keselamatan putrinya jika dia menolak. Malamnya Urban hendak melarikan diri dengan Hera, namun prajurit utusan Notaras mendatangi mereka. Tidak lama Hasan pun dan prajuritnya datang untuk membantu mereka. Akhirnya mereka mengalahkan prajurit Notaras dan menyampaikan pesan Sultan bahwa mereka diundang ke istananya. Kaisar yang mendengar kepergian Urban, dalam kekalahan Mora marah bukan main. Di tengah perjalanan Hera menceritakan masa lalunya kepada Hasan. Di perang salib terdahulu, semua desa muslimin, semua delita tentara salib dibakar, dan penduduknya dibunuh. Begitupun dengan desanya Hera, semua penduduknya dan keluarganya tewas dibunuh. Dan pas Hera sadar, dia berada di pasar budak di Konstantinopel. Beruntungnya Urban membelinya dan menjadikan anak angkat. Hingga saat ini, Kaisar yang sudah buntu ingin mengambil tawaran dari Vatikan untuk menyatukan Katolik dan Ortodoks demi menghadapi Sultan Mehmed. Namun Notaras menolaknya dengan keras karena mengingat perlakuan keji orang Latin saat dulu menguasai Konstantinopel. Para jamaah Hagia Sophia pun menolak rencana penggabungan itu. Dia tidak mau berdoa bersama satu gereja dengan orang Katolik. Hera memotong rambutnya untuk menutupi identitasnya sebagai wanita, karena hanya pria saja yang boleh membuat senjata. Sultan menyambut kedatangan Urban dan Hera sebagai asistennya, juga memintanya untuk membuat meriam yang bisa menghancurkannya benteng Konstantinopel. Akhirnya benteng Bogaskesien sudah jadi. Sultan Mehmed pun mensyukuri doa berdirinya benteng. Sebuah kapal milim saudagar Genoa melintas di depan benteng. Mereka disuruh berhenti tapi tak didengarkan. Akhirnya pasukan Ottoman menembakkan meriam hingga kapal tenggelam. Sementara di Vatikan, Paus mengutus pasukannya untuk berunding dengan Kaisar Konstantinopel.
jika Kaisar bersedia untuk menyatukan Katolik dan Ortodoks di satu gereja di bawah Vatikan, bahkan Paus akan mengirimkan pasukan pemanah untuk membantu. Akhirnya Kaisar menerima utusan Paus dan menerima kesepakatan yang diajukan. Urban dan Hera telah berhasil membuat meriam. Niye inat ediyorsun bir türlü anlamıyorum. Ottoman juga berhasil membuat perjanjian damai dengan Serbia, Hongaria, Polandia dan Georgia, sehingga mereka tidak akan mengganggu. Kapal perang pun akan siap pada waktu pengepungan. Di sini kita diperlihatkan Sultan Mehmed yang menulis surat yang menggambarkan rasa cintanya kepada istrinya, yaitu Hatun. Akhirnya meriam super besar pun berhasil dirakit dan diarak menggunakan sapi. Pasukan Ottoman pun mulai berjalan menuju Konstantinopel. Armada laut juga diberangkatkan. Sultan Mehmed mengenakan baju perangnya disaksikan istri dan anaknya. Saat melihat Pangeran Bayezid, dia mengingat masa kecilnya yang diabaikan oleh ayahnya. Setelah itu ia menyuruh Bayezid mendekat, dan memberikan pelukan hangat seorang ayah. Sebelum pergi dia juga memberikan gulungan surat yang juga dia tulis untuk Hatun. Ratusan ribu pasukan Mehmed semakin dekat ke Konstantinopel. Kaisar Konstantinopel juga mulai melakukan orasi untuk menyemangati rakyatnya. 6 April 1453 pengepungan Konstantinopel dimulai. Di sini kita diperlihatkan Sultan Mehmed dan Kaisar Konstantinopel saling berunding untuk terakhir kalinya, tapi kedua belah pihak tidak ada yang mau menyerah, dan pertempuran pun dimulai. Tapi sayang usaha mereka gagal di hari pertama, pengepungan. Benteng Konstantinopel masih terlalu kokoh. Di hari kelima Sultan memerintahkan Mustafa yang ditugasi untuk menggali terowongan ke wilayah Konstantinopel untuk mempercepatnya. Di saat terowongan sudah hampir sampai ujung, tiba-tiba beberapa penyangga kayu roboh dan menjebak sebagian penggali. Pasukan Konstantinopel mengetahuinya. Salim dan penggali lainnya tidak ingin ia mati sia-sia. Mereka pun akhirnya meledakkan 7 minit untuk menjebol wilayah musuh dan mengorbankan diri dan yang lain. Di hari kedua belas kembali Sultan Mehmed mencoba menerobos benteng. Hasan dan pasukan terbaiknya dikirim ke paling depan menggunakan sebuah menara. Banyak pasukan Sultan Mehmed yang gugur tapi beruntung Hasan masih berhasil selamat. Hari ke-28 mereka belum mampu menembus benteng, tapi pasukannya sudah berkurang sangat banyak. Hari ke-40, armada laut Sultan Mehmed kalah di pertempuran laut, kapal mereka hangus terbakar. Kaisar Konstantinopel dan sekutunya berpesta merayakan kemenangan mereka di laut. Sultan pun sangat marah dan menghukum pemimpin armada lautnya. Pasukan yang tersisa sudah tidak memiliki semangat lagi di wajah mereka. Sultan yang sedang frustasi hanya bisa bertasbih, tapi tasbihnya malah dihancurkan. Terjadi pula perdebatan di antara kepada para wazir. Halil menginginkan perang dihentikan, tapi Dagan tidak setuju, tetap percaya kepada Sultan. Sekelompok pasukan mencoba memberontak untuk kembali ke Edirne. Tapi Hasan berhasil mencegahnya. Seorang syekh ditatangkan, karena Sultan Mehmed tidak mau keluar ke pavilionnya. Syekh menasehati Sultan bahwa di dalam peperangan ini dia harus sabar menjalaninya. Dia pun mengajak Sultan untuk keluar, dan siap bercerita. Dia pun melakukan munajat selama 3 hari berturut-turut. Hari ketiganya doanya telah dijawab. Dia telah bermimpi bertemu Abu Ayyub al-Ansar. Beliau memberitahu letak makamnya,
dan untuk menunjukkannya kepada Sultan. Makamnya ternyata berada di dekat dalam benteng, lalu Syekh meminta Sultan untuk kembalikan semangatnya dan mulai menyerang lagi. Kapal-kapal pun lalu kembali dibuat, dan dilayarkan lagi. Di dekat Konstantinopel, Sultan pun berorasi, untuk mengembalikan semangat pasukannya. 29 Mei 1453. سمع الله لمن حمده. Sultan Mehmed mengimami pasukannya dalam sholat berjamaah. Di sini kita diperlihatkan Hasan dan Justiniani saling berhadapan, mereka sama-sama ahli dalam menggunakan pedang. Di akhir Hasan pun berhasil mengalahkan Justiniani, dan membunuhnya. Hal yang mengharukan, Hasan berhasil membawa bendera Utsmaniyah ke menara, tapi di sana dia terkena panah dari musuh. Dia yang sedang sekarat, berhasil menancapkan benderanya di atas menara benteng. Hasan pun gugur dengan kehormatan. Kaisar Konstantinopel berhasil dibunuh. Utsmaniyah berhasil menaklukkan Konstantinopel di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Di sini kita diperlihatkan, Sultan menyuruh menteri-menteri Konstantinopel untuk mengubur kaisarnya, sesuai kepercayaan mereka. Setelah itu, Sultan sedang pergi ke Hagia Sophia, dan berjanji kepada warga, bahwa mereka diperlakukan seperti rakyatnya sendiri, mereka juga dibebaskan, dalam menjalankan keyakinan dan agamanya, dan akhirnya Sultan Mehmed II berhasil menduduki Konstantinopel. Dan menjadikan ibu kota negaranya. Film pun selesai. Menurut saya film ini sangat menegangkan dan melemaskan. Gimana menurut kalian semuanya? Pesan dari film ini, sahabat, jadilah pemimpin sebaik-baiknya, tanpa membeda-bedakan sekeliling kita. Terima kasih sudah menonton video ini dengan selesai. Sampai nanti di video selanjutnya ya.